Pertama-tama saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian aplikasi akuntansi untuk UMKM di channel VT Studio. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan aplikasi akuntansi UMKM berbasis Excel. Bagi teman-teman yang telah melakukan pembelian akan mendapatkan satu file aplikasi yang terdiri dari beberapa sheet. Sheet yang pertama adalah COA. Ini adalah berisi chart of account atau kode perkiraan. Bagi teman-teman yang usahanya memiliki kode perkiraan yang berbeda, bisa disesuaikan di sini sesuai dengan judul headernya ya. Ini ada aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, modal, pendapatan, kemudian pendapatan lain-lain, beban, dan beban lain-lain. Di sini teman-teman tinggal sisipkan ya jika ada kekurangan perkiraannya atau kode perkiraannya disesuaikan aja. Kemudian yang sheet yang kedua adalah input transaksi jurnal umum. Nah, di sini adalah sheet untuk digunakan sebagai input transaksi ya. Apabila ada transaksi yang terjadi di input di sini ya. Kemudian akan terekam otomatis transaksi di jurnal umum di neraca lajur sesuai dengan kode debit dan kreditnya. Setelah direkam di sini secara otomatis, maka akan menghasilkan produk akhir dari akuntansi, yaitu berupa neraca dan laba rugi. Oke, untuk itu simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan praktekkan cara melakukan input di jurnal umum ini ya. Nah, misalnya di sini tanggal 02 Januari. Maaf sebelumnya. Apabila teman-teman di usahanya sudah memiliki laporan neraca secara manual di buku akuntansinya, apabila sudah ada, teman-teman tinggal input saldo akhir di tahun sebelumnya. Kalau di sini dimulai dari bulan Januari, maka yang diinput adalah saldo akhir di bulan Desember tahun 2025, diinput di sini sebagai saldo awal ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya di kas di sini ada sebelumnya ada 17 juta. Kemudian di kas di bank misalnya 17.275. Kemudian piutang usaha sebesar 15 juta misalnya seperti ini ya. Dan persediaan barang misalnya 52046 500, kemudian 875, kemudian 3 juta, kemudian 6 juta. Lalu peralatan kantor kalau ada, sini masukkan misalnya 5 juta. Lalu akumulasi ini adalah minus ya, yang 750. Kendaraan misalnya 60 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya misalnya 5 juta ya. Seperti ini. Kemudian hutang usaha misalnya di sini 38.975. Kemudian modal usaha kita input misalnya 100 juta. Misalnya laba ditahan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah balance ya, 170, 170, 790. Nah, di selisihnya nggak ada ya, 0 ya. Nah, kemudian di pendapatan ini kosong ya, karena sudah dilakukan tutup buku di akhir tahun ya. Oke, seperti ini.
Selanjutnya teman-teman tinggal input transaksi di jurnal umum. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya di sini kita input tanggal 02 bulan 1 2026. Nah, misalnya kode transaksinya T 2601001 ya. Misalnya pembentukan kas kecil. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih akunnya. Ini kas kecil. Nah, otomatis di sini ID akunnya masuk ya, di debit ya. Nah, ini tandanya kalau belum ada keseimbangan antara debit dan kredit, maka di sini akan muncul saldo warna merah ya, tidak seimbang ya. Nah, di sini tinggal di input hasilnya, ini keterangannya sama. Ini akunnya dari kas, ambilkan dari kas ya, kemudian sini kredit ya, kasnya berkurang di kredit. Nah, seperti ini. Nah, sudah seimbang, berarti transaksi ini sudah betul ya. Tanggalnya di copy aja dari atasnya, karena dalam satu tanggal ya ini. Kemudian misalnya tanggal 3 ada lagi transaksi untuk ID transaksinya ini adalah dalam satu tanggal, ini harus sama ya. Kemudian di sini keterangannya misalnya penjualan tunai. Kalau mau di keterangan lebih lengkap, silakan teman-teman input lebih lengkapnya. Di sini adalah contoh aja ya. Penjualan kasnya bertambah, misalnya penjualannya adalah 24.475. Nah, kemudian di sini tinggal saya copy aja dari atasnya. Ini sama penjualan tunai. Nah, ini di akun apa? Kalau nggak kelihatan. Nah, kalau udah hafal penjualan aja ya. Nah, cari aja penjualannya, atau diketikkan aja. Nah, kemudian penjualan tunai di kredit ya. Kemudian lagi di sini penjualan tunai, akun yang terkait penjualan. Ini adalah penjualan, kemudian di sini adalah PPN ya. Kita cari PPN keluaran. Nah, misalnya PPN-nya 10% ya. Nah, maka 2.225. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, udah seimbang. Kemudian misalnya transaksi apa lagi, misalnya tanggal 6, kita input transaksi pembayaran hutang, misalnya hutang PT misalnya Sinar Jaya. Ini pembayaran hutang berkait dengan hutang usaha, cari aja akun hutang usaha. Ini 2650 misalnya. Kemudian ini saya copy aja, keterangannya sama. Ini bertambah berkurang di kas ya.
Ini nominalnya sama 2650. Oke, udah seimbang. Kemudian misalnya tanggal 10 terjadi transaksi lagi. Penerimaan piutang misalnya PT Metaloka. Ini adalah kas ya, terkait dengan kas. Ini bertambah 50.12500. Kemudian di sini penyeimbangannya adalah piutang usaha. Nah, ini piutang usaha sebesar 12.500. Oke, udah seimbang ya. Jadi penerimaan piutang, nah ini piutang usahanya. Kita coba cek di neraca lajurnya. Nah, udah di sini ya. Ini hutang usaha. Ini 38 karena ada pembayaran tadi ya, hutang usaha ini berkurang sesuai transaksi ya di sini ya. Pembayaran hutang berarti kita memiliki hutang terhadap lembaga lain atau distributor misalnya. Kalau piutang adalah kita yang memberikan hutangan ya, ini piutang ya. Jadi jangan kebolak-balik ya. Oke. Nah, di sini udah tambah. Ini PPN-nya masuk. Kemudian tadi ada piutang usaha ini ya, berkurang ya karena ada penerimaan tadi ya. Di sini ada pembayaran misalnya dari pembeli ya, seperti ini. Ini di neraca piutang usahanya dari 15 menjadi 10 ya, karena udah ada yang melakukan pembayaran piutang usaha ya. Oke, kita coba cek di bagian neraca. Oh, ini sudah balance ya, seperti ini. Kemudian di laba rugi belum ada transaksi ya. Kita coba lanjut aja. Tanggal 10 misalnya nih, tanggal 13 saja ya. Saya tanggal 13 ini kita melakukan pembelian ya. Pembelian 1 unit komputer misalnya. Ini masuk di peralatan ya. Ini peralatan kantor misalnya. Udah di peralatan kantor bertambah di debit ya. Misalnya komputernya 4 juta. Kemudian ini sama. Ini melalui kas ya. Kita bayar cash melalui kas. Berarti 4 juta ya. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal 17 misalnya ada transaksi lagi. Ini saya buat tanggalnya 3 aja langsung ya. Ini keterangannya adalah pembelian barang dagang
juga sama, ini terkaitnya adalah di persediaan barang ya. Persediaan barangnya jadi bertambah, misalnya 12 juta. Kemudian akun terkaitnya adalah misalnya PPN masukkan misalnya 1.200.000. Kemudian akun yang terkait lagi adalah kas ya, kita melakukan pembelian secara cash ya, kas totalnya adalah 13.200. Oke, sudah seimbang. Sekarang kita coba cek lagi di neraca. Oh, udah seimbang ya, laba rugi belum ada perubahan. Nah, di neraca lajurnya bisa dilihat di persediaan barang bertambah 12 juta ya, sini ya. Nah, ini 64 jadinya. Oke, kita coba lanjut. Misalnya tanggal 20 ya, 20 ada transaksi lagi. Nah, misalnya pembayaran hutang saya kopikan dari sini aja ya keterangannya. Hutang misalnya ini Sinar Mulia ya, Sinar Mulia. Akun terkait adalah hutang usaha. Oke, hutang usaha. Misalnya 3.200.000. Ini terkait dengan misalnya dibayar dengan transfer bank misalnya. Kita tambahan di Bank Jawa Sentral. Oke, bertambah di 3.200.000 ya. Oke, seperti ini udah seimbang. Nah, kita coba cek lagi Bank Sentral. Nah, ini udah ya, ini Bank Sentral ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Misalnya tanggal 24 ada transaksi lagi. Misalnya pembayaran hutang lagi ya. Misalnya PT Astra Prima. Misalnya terkait dengan piutang usaha. Misalnya 3730. Kemudian yang terkait ini salah ya, harusnya misalnya ke bank ya. Kita coba ke bank lagi, Bank Jawa Sentral ya. Ini pembayarannya ini terkait dengan piutang usaha ya. Nah, piutang usaha. Oke.
Selanjutnya kita tanggal 25 ya, ada transaksi lagi. Misalnya penambahan modal ya. Modal dimasukkan melalui rekening ya, misalnya di bank Jawa Sentral, tambah modal lagi misalnya sebesar 25 juta. Nah, kemudian di sini akun yang terkait adalah modal ya. Modal usaha. Nah, misalnya seperti ini 25 juta. Oke, sudah seimbang. Lalu tanggal 27 misalnya ada transaksi lagi, misalnya pembayaran gaji ya. Sini masuk gaji karyawan, misalnya 6 juta. Kemudian akun penyeimbangannya adalah bayarnya dari mana, dari bank ya, misalnya dari bank dan transfer ya, sebesar 6 juta. Oke. Misalnya di sini ada tanggal 30 ada biaya, misalnya muncul biaya ya, admin bank misalnya. Administrasi bank misalnya 15.000. Diambilkan dari bank ya. Ini akun terkait adalah Bank Jawa Sentral, berkurang di 15.000. Oke, kita coba cek neraca lajurnya untuk Bank Sentral 36 ya. Oke, di neraca udah balance. Nah, di saldo pendapatan dan pengeluaran udah ada ya. Nah, seperti ini. Ini dari penjualan. Misalnya di sini di tanggal 30 lagi ya, ada transaksi misalnya pendapatan bunga bank dari terkait bank, ini tanggal misalnya 125. Ini juga sama, di pendapatan
pendapatan bunga bank Rp125.000 ya. Kemudian misalnya ada pengeluaran lagi, ban listrik, air, dan telepon misalnya ya. Jadi satu dimasukkan di ini beban listrik, air, dan telepon ya, masukkan 650. Kemudian di sini ada lagi misalnya beban servis dan perawatan kendaraan misalnya, masuk di beban servis dan perawatan, isinya 285. Kemudian ada lagi beban lagi, misalnya beban operasional lainnya, ini masuk di beban operasional lainnya, misalnya 276. Kemudian di sini penyeimbang ya, di sini belum seimbang ya antara transaksi di sini. Nanti kita akumulasikan ya. Ini totalnya 1.211 ya. Nah, ini diambilkan dari kas ya. Diambilkan dari kas. Kemudian di sini totalnya berapa? 1.211. Nah, di sini sudah seimbang ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk mewakili transaksi-transaksi untuk aplikasi akuntansi ya. Sekarang kita cek di neraca lajur. Nah, seperti ini. Nah, untuk melakukan transaksi jurnal umum ini biar nggak kesulitan, teman-teman harus memahami minimal ya akuntansi dasar ya antara debit dan kredit ya. Ini neraca lajurnya. Di sini nggak ada selisih, sudah masuk. Kemudian ini adalah hasil akhirnya neraca 31 Januari ya, sekian, selisihnya nggak ada. Berarti inputnya kalau di sini seimbang, insya Allah di sini juga seimbang, dan di sini juga seimbang ya balance-nya. Kemudian di sini, nah di sini laba ruginya akan secara otomatis tercatat di sini, yaitu dari penjualan sekian, kemudian total pendapatan sekian. Kemudian ini adalah beban-beban selama 1 bulan terakumulasi sekian dan labanya sekian. Oke, itu tadi cara penggunaan aplikasi akuntansi untuk UMKM berbasis Excel. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau masukan untuk kedepannya untuk pengembangan aplikasi akuntansi ini, bisa ditaruh di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkannya, bisa download atau order melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.